Hei sahabat, kita bertemu lagi dengan Ananda Farm TV. Hari ini kita berada di peternakan sapi susu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dari 100 sapi perah berjumlah 73.725, mewakili 29% dari kawanan bangsa. Pada 2017, jumlah ini turun menjadi 40.548. Terhitung 13% dari total sapi perah. Sebaliknya, ada 1.256 operasi besar dengan lebih dari 1.000 sapi perah pada tahun 2002 yang mewakili 29% dari ternak bangsa. 15 tahun kemudian, pada tahun 2017, jumlah ini meningkat menjadi 1.953 dan peternakan besar mengelola 55,2% dari semua ternak di Amerika Serikat. Semakin, operasi susu besar ini terletak di wilayah barat, barat dah, dan barat tengah atas negara itu. Selain itu, sektor susu as telah mampu menghasilkan lebih banyak susu dengan jumlah sapi yang lebih sedikit. Dari tahun 2000 hingga 2020, jumlah susu yang diproduksi per sapi di Amerika Serikat tumbuh pada tingkat tahunan 1,53%. Peternakan sapi perah menghasilkan 15 tahun kemudian, pada tahun 2017, jumlah ini meningkat menjadi 1.953 dan peternakan besar mengelola 55,2% dari semua ternak di Amerika Serikat. Semakin, operasi susu besar ini terletak di wilayah barat, barat dah, dan barat tengah atas negara itu. Selain itu, sektor susu as telah mampu menghasilkan lebih banyak susu dengan jumlah sapi yang lebih sedikit. Dari tahun 2000 hingga 2020, jumlah susu yang diproduksi per sapi di Amerika Serikat tumbuh pada tingkat tahunan 1,53%. Peternakan sapi perah menghasilkan saing as di pasar global. Penelitian dari Economic Research Service (IRS USDA) mengukur produktivitas di sektor susu as menggunakan data dari Agricultural Resource and Management Survey (AMS) yang dilakukan bersama oleh IRS dan USDA. National Agricultural Statistics Service. Studi ini melacak pertumbuhan produksi susu dari waktu ke waktu sambil mengendalikan faktor-faktor seperti ukuran ternak, pakan, modal, bahan dan jasa antara seperti pekerjaan dokter hewan, listrik, bahan bakar, pupuk, dan pestisida, dan faktor lingkungan seperti curah hujan dan suhu. Dari tahun 2000 hingga 2016, pertumbuhan produktivitas di antara peternakan sapi perah tersebar luas, tetapi dengan variasi yang cukup besar menurut wilayah. Ukuran peternakan, dan penggunaan proses konvensional atau organik, negara bagian barat dan barat dah terutama Idaho, New Mexico, Arizona, dan California mengalami pertumbuhan produktivitas tercepat. Dengan tingkat tahunan antara 3,52 dan 4,4%. Negara bagian selatan Kentucky, Georgia, Missouri, dan Tennessee adalah yang tumbuh paling lambat dengan tingkat tahunan berkisar antara 0,89 dan 1,74%. Produktivitas di seluruh peternakan sapi perah dengan lebih dari 1.000 sapi perah tumbuh pada tingkat tahunan 2,99%, 4 kali lebih cepat dari operasi terkecil yang tumbuh 0,63% per tahun. Akhirnya, produktivitas pada operasi susu organik tumbuh pada kecepatan yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan rekan-rekan konvensional mereka. Untuk lebih memahami sumber pertumbuhan produktivitas faktor total, peneliti mempelajari berbagai komponen ekonomi. Kemajuan teknologi mengukur keuntungan produktivitas yang terkait dengan penemuan pengetahuan, proses, dan sistem baru seperti peralatan canggih atau peningkatan genetik sapi perah.
Efisiensi skala dan campuran mengukur keuntungan produktivitas yang terkait dengan perubahan skala operasi. Efisiensi teknis mengukur seberapa sukses peternak dalam menggabungkan bahan dan layanan yang mereka miliki untuk memaksimalkan produksi susu. Dan pengaruh lingkungan mengukur pengaruh faktor lingkungan seperti curah hujan, suhu, dan kualitas tanah terhadap produksi. Studi ini menemukan pendorong utama di balik pertumbuhan produktivitas di sektor susu adalah kemajuan teknologi. Studi ini menemukan pendorong utama di balik pertumbuhan produktivitas di sektor susu adalah kemajuan teknologi. Inovasi yang mendorong produktivitas termasuk peningkatan genetika dan pembiakan selektif, peralatan yang lebih baik seperti mesin pemerah susu, perubahan lumbung untuk meningkatkan kenyamanan sapi,